Kan sering kali orang ngerasa malas belajar sejarah, itu kan sejarah versi A, versi B, versi C. Menurutmu gimana? Persoalan sejarah menurut gue bukan persoalan berbagai macam versi. Persoalannya adalah mana yang patuh pada metodologi. Kita nggak bisa milah mana story, mana history, mana misteri. Nah kan gila tuh. Tentang, Daendels itu sangat baik. Daendels itu rupanya membuat jalan raya pos itu membayar. Tapi duitnya nggak pernah nyampe karena apa? Karena dikorup sama sistem birokrasi pribumi. Pertanyaan dari mana itu sumber? Metodologinya apa? Metodologinya ada retrokognisi. Jadi dia berdialog dengan alam gaib. Misteri tadi. Mewawancarai arwah-arwah gitu. Kan kita jadi ingatan Malaka. Lu nggak akan pernah jadi bangsa yang besar selama di kepala lu tuh masih ada logika mistika. Itu dia yang membedakan dengan kenecisannya nggak hanya di luar kan kalau orang dulu kan, tapi juga di dalamnya. Nah, karena mungkin mereka necis itu juga untuk ngelawan stereotip kan bahwa orang pribumi itu bodoh, nggak kelas gitu ya. Dia bisa tampil dengan gaya yang terus dia danang pakai jas terbaik, terus apa fedora terbaik gitu ya. Lu bayangin Hatta mimpinya punya sepatu Belly coba. Sampai kagak mampu di clipping itu kan menurut gue. Ya kita bukan nggak boleh necis, kita boleh keren, cuma pikiran kita juga harus keren, harus necis gitu, harus ideologis gitu. Kita sekarang kejebaknya di penampilannya. Iya, casingnya aja gitu. Jadi kita bangsa casing ini sebenarnya. Dalamnya remuk. Jadi lu dapat di Belanda ini tapi? Iya, dapat di Belanda. Pas ada acara apa, ada agenda apa? Ya biasa kalau misalnya ketemuan, undangan gitu ya. Acara sehari, sisanya kan keluyuran. Yang penting keluyurannya itu. Karena bisa kita belanja ide kan, belanja gagasan. Tapi kalau lu bawa sepeda, lu keren lu. Sepeda karena gue punya keterbatasan waktu yang sedikit dan biaya sebenarnya. Kalau sepeda kan lo connecting nggak perlu beli transport dan sebagainya, lo jalan aja kan dapet. Nah, gue pengen tuh bawa sepeda juga. Gue masih bawa sepeda sebatas dalam negeri ya. Pernah juga ke Toba, ke Bali. Tapi keluar, bayang lu waktu lu bawa sepeda, wah keren juga ya, lucu kayak gitu. Waktu itu yang terakhir sebelum pandemi banget gue ke Praha. Bawa sepeda di bulan Oktober. Jadi acaranya 2 hari, cuman gue stay sampai 4 hari kan. Sama gue keliling kota itu dengan sepeda itu, gue masuk daerah-daerah yang hanya lokal yang bisa akses. Nyampe ke situ. Karena emang bukan jalur turis, jalur nyasar sepeda aja. Tapi gue dapet jalan itu, wah lebih keren dari Roma, jalan yang kecil-kecil, batu-batu. Tapi kan lu belum lihat Ani lebih keren. Pacarnya Roma. Ngomongin Roma lagi nih. Tapi itu pengalaman yang berkota yang bener kan. Mengunjungi kota kan, pengalaman jadi planner tuh. Persis. Keren maksud gue, kita bisa ngeliat bentang kota, menikmati bentang kota dan otomatis memahami manusianya kan dari ruang kota itu. Gimana nih? Manusia kota ini kayak gimana sih gitu. Geraknya, habitnya, dan nyasarnya sih. Gue yang seneng kalau naik sepeda tuh nyasarnya. Momentum nyasar tuh buat gue tuh kayak, jadi gue mikir, gue sebenarnya mau kemana sih? Kalau gue nggak tahu kemana kan nggak tahu nyasar. Begitu gue tahu nyasar, berarti gue tahu tujuan kan? Nah itu seru sih sebenarnya. Tapi gimana aja, lo sampai pada titik ini ceritanya gimana sih? JJ Rizal, sejarawan, kedua juga Betawi, lo jaga dengan baik, yang ketiga lo buku dan komunitas bambu ini. Ya itu awalnya tuh karena gue seneng satu teater tradisi di Betawi. Namanya Sahibul Hikayat. Sahibul Hikayat, cerita itu. Sahibul Hikayat ceritanya itu cerita petualangan. Manusia dengan jin dalam berbagai kaliber gitu. Jadi kalau kita dengar radio-radio tahun 70, 80 gitu ya, itu selalu ada siaran radio yang isinya adalah si Jait itu. Jait tokohnya. Jait itu Jin. Tukang Sahibul Hikayatnya. Tukang Sahibul Hikayatnya. Dia tuh orang Tenabang. Nah, dia bawain cerita tuh salah satu misalnya gue inget tuh
Ma'ruf tukang sol sepatu. Wah, Ma'ruf tukang sol sepatu akhirnya kawin sama putri raja karena si Ma'ruf ini ketemu jin. Nah, jin inilah memungkinkan hidup dia berubah. Dari tukang sol sepatu. Dari tukang sol sepatu menjadi menantu raja gitu. Ya kan? Nah, satu adegan yang gue ingat banget tuh. Itu jin punya bini katanya. Dan punya anak. Itu bininya si jin lagi nidurin anaknya. Pakai ayunan. Maka diayunlah tuh anak. Seng. Kelepas. 1 tahun lagi baru balik. Oh itu imajinasinya keren banget kan? Kan? Gila kemana aja setahun? Oke. Iya. Terus orang tuh pada ketawa kan semua. Terus gue berpikir asik sekali ya jadi tukang cerita gitu. Menceritakan orang tentang sesuatu yang ajaib gitu. Membantu orang berimajinasi. Iya dengan imajinasi gitu. Dan waktu itu gue baru bisa baca kan. Gue bisa baca kelas 3 SD. Dan lu udah dapet ini, Sohibul Hikayat ini? Karena gue kan diambil nenek gue kecil. Dari pihak ibu. Dia tukang rias di Betawi. Jadi karena tukang rias dia ngawinin kemana ada Sohibul Hikayat, dia ngeriasin gue nonton gitu. Dongeng-dongeng itu diceritain. Iya, Sohibul Hikayat tuh. Nah, itu gue terpukau sama tukang cerita. Gimana ya? Kayaknya asik jadi tukang cerita. Nyeritain orang, semua orang bahagia begitu ya. Dengan, dia gak ada modal apa-apa, nggak ada iringan musik apa, dia cuma teater tutur aja mulut gitu, gimnastik bahasanya yang memukau gitu. Wah, keren ini gitu. Terus kebayang-bayang gitu. Nah, bisa baca gitu, carilah tuh bacaan. Ketemulah tuh misalnya rampogan di Jawa. Dulu ada orang berkelahi dengan macan gitu ya. Jadi cerita raja-raja zaman dulu yang besar-besar, ada raja, ratu segala. Nah, mulai itu di SMA tuh nggak pernah ingat lagi cita-cita itu karena sibuk dengan gue disuruh sekolah di mana tiap hari aktivitasnya itu tawuran. Sekolah di mana? Di SMA Negeri 2. Di kota. Dan gue jadi minoritas. Orang Betawi, Islam. Mayoritas kan di kota tuh deket cokin semua bawa Cina. Jadi kalau pelajaran agama biasa gue di SMP yang Kristen yang keluar. Lo yang keluar. Sekarang gue yang keluar. Itu gue bilang tiap hari pulang sekolah dihadang STM 1 DKI sama STM 6 Kampung Jawa. Mau naik 203 STM 1 DKI nggak boleh, ini kendaraan kita. Mau naik 204 nggak boleh, ini kendaraan kita. Kita naik apaan, masa jalan kaki gitu kan. Akhirnya ada satu kendaraan cuma patas 22. Kita naiklah patas 22. Hari pertama naik nggak masalah, hari kedua naik nggak masalah, hari ketiga kita naik dalamnya kena semua digebukin. Kenapa digebukin? Ya karena bayarnya sama dengan bayar bis biasa. Beda, patas kan lebih mahal. Wah jadi itu sibuk lupa sama cita-cita awal. Kepengenan. Tapi itu sebenarnya kan mengendap dan ada di dalam diri lo. Kemudian gue UMPTN kan dulu. Iya saya mau. Ingat lagi. Mau ngapain gitu? Pilih apa? Mau kuliah kan bingung ya. Itu kan momen di mana lu menentukan masuk jurusan apa kan lu bingung gitu. Nggak ada panduan, nggak ada apa gitu. Akhirnya kok ada jurusan sejarah gitu. Lo ngelihat itu lalu calling back? Oh iya, gue mau masuk jurusan sejarah supaya bisa jadi tukang cerita gitu. Akhirnya tuh sejarah itu bagaimana bercerita kan gitu. Jadi gue pilih lah jurusan sejarah. Pertama, jurusan kedua ekonomi. Jadi sejarah UI, kedua ekonomi UI. Iya. Terus bokap gue nanya, gimana lo? Pilih jurusan apa? Mau UMPTN? Jurusan sejarah. Loh? Kaget dong bokap. Jurusan sejarah? Pertama kedua? Pertama dong. Kedua apa? Ekonomi. Goblok. Balik. Ekonomi dulu, baru sejarah. Kelas 2 nih sejarah. Udah. Ngomelin gue hapus. Ekonomi dulu baru sejarah. Dia tidur kan? Gue hapus gue ubah lagi sejarah pertama, ekonomi kedua. Durhaka nih anak. Sembahyang subuh, gue disiramin air bos. Dasar anak durhaka lu, ngomongin orang tua katanya udah diubah depan mata gue, lu ubah lagi. Udah gue ubah tuh mau berangkat sekolah bos. Tetap lo sejarah yang pertama? Enggak, ekonomi lagi. Karena di durhaka-durhakain. Iya, ekonomi lagi gue masukin sejarah kedua. Berangkat sekolah naik bis.
Di sekolah kan kagak ada bokap gue. Gue mau sejarah nomor 1. Ekonomi nomor 2. Iya, kenapa? Karena kalau gue disuruh masuk ekonomi, gue kan harus ikut bimbel, harus belajar, harus apa. Lah jurusan sejarah, kagak belajar juga lu masuk kan. Iya kan waktu itu pragmatis 90 orang yang diterima 30, masa gue ngalahin 3 orang kagak bisa, gue bilang gitu kan. Ya udah gue mending dong. Di Tomang Tol tuh gue mending dong, 1942. Ya kan? Wah, asihin koin. Iya, bokap gue, lu nggak ikut bimbel masuk ekonomi? Pasti bisa lah, beli bukunya aja. Bukan belum tahu kan, iya, hapus lagi. Oke. Tibalah masa pengumuman UMPTN. Geger bos. Rijal dapat UI. Bokap gue kan langsung mikirnya ekonomi. Sekolah calon menteri ekonomi gitu. Gue puyeng bos jelasinnya gimana. Ini jelasin dia. Ya itulah. Kayak gue masuk jurusan sejarah, ketemulah hari pertama ada kuliah yang diberikan langsung oleh orang yang namanya Ong Hokam. Kok itu orang kuliah sambutan ya gitu. Kita nggak tahu nih siapa, cuma baunya doang kita tahu. Ternyata bau banget. Masuk kelas bawa kantong isinya ikan bandeng. Gue ingat pertanyaan pertama masuk kelas gini. Tanam paksa. Kalian tahu tanam paksa? Oh, pertanyaan itu. Ya kita semua kan udah pelajaran tanam paksa. Tahu. Apa yang diperlukan tanam paksa? Wah, jawablah bertele-tele. A, B, C, D. Goblok. Tanah. Kalau nggak ada tanah, mau tanam di kepala lu. Udah cerita lah tuh tentang tanam paksa, pusatnya pada tanah gitu. Gimana pemiskinan. Gue bilang, wah. Makin terpukau loh. Iya, keren ini gitu kan. Besoknya Palapian aja. Wih, iya kan. Orang besar semua. Palapian ngajar. Bawa poster Yurika Prastika, pembalasan Ratu Laut Selatan. Ya agak-agak gitu kan. Wah, ngajar apa lagi nih? Jadi ngajarin tentang bagaimana sejarah membaca fenomena Ratu Laut Selatan. Oke. Jadi dijelasin bahwa kenapa Ratu Laut Selatan muncul? Karena raja-raja Jawa itu harus mempertahankan kehormatannya dia ketika seluruh kekuasaan Jawa di laut diambil alih oleh company. Maka raja perlu alat untuk bilang, kita nggak pernah kehilangan wilayah laut karena di sana masih dikuasai ratu saya. Di dalam iya, jadi itu klaim gitu bahwa laut itu masih bagian dari kekuasaan raja. Nggak gitu. Terjarah oleh iya, company. karena itu wilayah istri saya. Kapal-kapal itu di bawah kekuasaan istri saya, ratu saya. Di kamar saya ada langsung menuju ke kamar Ratu Laut Selatan. Masuk ke nyambung ke dongeng Murjangkung, bahwa Murjangkung anak seorang pribumi sini, bla bla. Nah, wah ini luar biasa gitu. Jadi kayak Sahibul Hikayat juga. Dapet gitu. Juga ya. Ajaib-ajaib gitu. Kerinduan lo ketika masa kecil dan lo wujudkan dengan kuliah sejarah, ketemu dengan dua tokoh yang ngajar pertama-tama. Dan gue ngerasa bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan keajaiban kehidupan dalam artian sejarah. Fiksi yang terbaik pun nggak bisa mengalahkan gitu. Itu kita ketemu lah tuh dongeng tentang bener gak sih kita dijajah 350 tahun? Itu kan harus diungkap ketemu secara itu sejarah ya itu. Oh ternyata nggak ada yang dijajah 350 tahun. Itu cuma Soekarno ngadopsi konsep dari Gubernur Jenderal De Jong yang ketika ditanya tokoh-tokoh pergerakan gimana kalau saling bergandengan tangan melawan bahaya fasisme, dan kalau ini kita dikasih kemerdekaan, kata De Jong, ngapain ngasih kemerdekaan? Kita sudah di sini 300 tahun dan kalau perlu kita 300 tahun lagi di sini dengan pentungan gitu. Nah, Soekarno nyontek itu. Ditambahin 50 tahun. Kenapa? Kan kita baru merdeka. Terus Belanda mau comeback lagi. Katanya Urip, negara kok sonder tentara. Lu mau lawan pasukan Belanda dengan persenjataan modern pakai apa? Nah, Soekarno bikin lah mitos. Kan menaikkan emosi apa ini. Persatuan. Akhirnya orang percaya bambu runcing bisa lawan tank, panser. Dan bener ternyata. Itu cerita. Itu ya. Harusnya kan kita koreksi. 350 tahun itu karena ada lifetime-nya kan menurut Soekarno. Itu keperluan revolusi gitu. Harusnya, tapi kan kita nggak pernah koreksi. Yeah. Kemudian kita tahu, loh waktu Soekarno lahir Bali itu masih perang.
tempat emaknya. Iya kan, orang Batak baru tahun 1807 gitu berperang. Oh, orang Aceh juga awal abad 20 baru ditaklukkan. Yang mana yang dijajah 350 tahun? Nah. Tapi cerita itu kan justru membuat kekuatan yang tadinya terpencar-pencar menyatu kan, dan melawan kolonial yang tadi pakai peralatan persenjataan lengkap itu. Ya, karena ya itu kepandaian dari para pendiri kita menyusun narasi. Sohibul hikayat dalam arti yang imajinasi itu dibuatkan tentang sebuah nation yang kita perlukan, nation yang baru untuk menggantikan dan mewadahi nation yang lama begitu ya. Mereka kreasi itu. Menurut sama tukang sahib, sama seperti tukang sahibul hikayat gitu, membuat narasi itu yang dibilang Ben sebagai apa imagine community. Ya, persis. Komunitas yang mereka bayangkan gitu, yang dibayangkan kayak apa disusun menurut retorika. Mereka jadi tukang cerita. Dan mereka bisa jadi tukang cerita itu menurutmu karena apa? Karena kekuatan bacaan mereka, karena kemampuan mereka memahami semua rentang sejarah dan kebudayaan, peradaban. Iya, karena mereka semua punya cerita dengan buku ya. Buku. Kalau kita cek hampir seluruh pendiri bangsa kita itu punya cerita dengan buku. Pembaca buku yang hebat dan membuat buku ya. Soekarno kan bilang kan, di kota kecil di tempat bapaknya itu ke perpustakaan teosofi gitu. Di situ dia masuk ruang waktu dan bisa bertemu dengan Zhang Zuore, ketemu dengan Marx, ketemu dengan Engels, saya berdialog gitu. Dari tangan megang buku. Masuk gitu dia ke sebuah ruang waktu dan bertemu tokoh-tokoh besar itu dan berdialog langsung gitu. Lalu hasil dialog itu dibawa ke pertemuan-pertemuan langsung dengan tokoh-tokoh yang lain kan. Jadi percakapan begitu. Diskursus gitu ya. Iya, jadi bacaan akan mati kalau nggak ada percakapan. Itu dipercakapkan kan. Akhirnya menjadi polemik, menjadi penguatan gagasan, tesis antitesis, terbentuk begitu. Nah, kayak gitu. Itu yang membuat apa yang mereka imajinasikan itu mengental gitu. Karena dan menjadi alternatif kan. Misalnya dari mana mereka bisa memahami bahwa kolonialisme itu adalah mesin bahasa. Nah, itu kan dari bacaan kan. Jadi kolonialisme itu memberikan nama-nama. Wah, ini pribumi nggak punya nama, kita kasih Hindia Belanda. Siapa yang ngasih nama? Buat orang pribumi itu kita, itu bukan kita. Maka mereka tugasnya adalah mencari counter culture dari Hindia Belanda. Itu, ya. Dari mana? Dari bacaan mereka mulai Indonesia. Kan Indonesia bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Minang, bukan bahasa. Nah, itu terjadi karena pertemuan tadi ya, karena gagasan, pertemuan, bacaan gitu. Akhirnya mereka menemukan. Jadi counter itu, oh ini bentuknya kolonialisme, sebuah sistem otoritarianisme yang harus kita kembangkan republikanisme gitu. Nah, itu ketemu itu. Gagasan-gagasan itu. Persis juga mungkin ideologi kita juga ketemu karena Pancasila itu ya. Karena benturan atau dialog dari banyak isme-isme itu juga ya. Makanya Soekarno bilangnya itu kan, dikatakan Soekarno itu simpul pemikiran. Simpul pemikiran. Padahal jadi yang membuat banyak. Membuat Soekarno itu besar karena dia adalah simpul. Jadi kita nggak mungkin merayakan Soekarno tanpa merayakan Hatta. Tanpa merayakan Tan Malaka, tanpa merayakan Syahrir, tanpa merayakan Natsir, tanpa merayakan Tamrin, tanpa merayakan Cipto, tanpa merayakan Dos Dekker gitu. Kita harus merayakan bersama. Kita nggak cukup bikin patung Soekarno di mana-mana. Dia akan kecil karena dia nggak akan kelihatan kekuatannya sebagai reaktor yang menyimpulkan seluruh kekuatan itu, ya kan? Dan dia pendam itu. Seluruh kekuatan itu dia pendam dari masa lalu, dia angkat. Makanya di Pancasila kan dia bilang, saya hanya penggali. Persis. Ya. Saya tukang gali kayak, jadi gue pikir Pancasila kayak ubi gitu, digali ya. Dia unsur gizi dari mana-mana digali sama dia. Dan dia memposisikan bukan sebagai orang yang menemukan, tapi seorang yang menggali. Dia tahu betul gitu ya, barang yang dia simpan dari mana-mana dibentuk pemikiran itu, yang dia gali dan dia baru nggak nih soal bagaimana Soekarno adalah simpul. Artinya kalau kita mengagungkan Soekarno, kita akan keliru kalau tidak mengagungkan Syahrir, Hatta, Tan Malaka, Dos Dekker, dan orang-orang yang membentuk pemikiran menjadi utuh seperti Soekarno itu. Tema sentral Soekarno itu kan persatuan dalam kebinekaan. Jadi
dia tuh bisa menjadi apa ya? Trade the union gitu. Tali penghubung itu kan, simpul itu. Aneka macam pemikiran. Itulah persatuan. Dan itulah kebinekaan. Buat Soekarno. Jadi Soekarno orang yang paham benar sebagai orang Jawa. Bahwa kebudayaan Jawa awalnya kebudayaan petani yang kecil kan. Tapi kenapa dia bisa jadi besar? Karena dia inklusif kan, dia terbuka. Dan semua orang yang masuk dan di Jawa kan. Masuk, iya. Dia akan berusaha sedemikian rupa menampung dan bahkan membuat tali temali kemana-mana, dan karena begitu dia jadi punya tentakel untuk menyedot kan, dan kemudian menjadi kebudayaan yang besar, yang unik, yang tidak ditemukan di tempat yang lain. Ya, tapi karena juga, dia inkulturasinya terjadi kan. Itu Soekarno. Dan menurut gue itu bukan hanya Jawa ya, kita bisa lihat itu terjadi di Sumatera, kita bisa lihat terjadi. Kemampuan beradaptasi, menerima yang berbeda. Bentuk kita kan archipelagic state ya, negara kepulauan. Bukan, keliru kalau kita menerjemahkan itu archipelagic state sebagai kepulauan. Artinya kita keliru memandang bahwa sebenarnya yang besar itu kan airnya, bukan daratnya. Jadi ketika kita bilang negara kepulauan penerjemahan itu daratnya. Ya daratnya. Padahal yang besar kan airnya. Iya kan? Harusnya kita nyebutnya negara laut utama. Laut utama. Iya. Lautnya yang utama. Itu kenapa raja-raja masih punya muka, karena lautnya belum dikuasai oleh para kolonial itu. Bisa masuk di situ. Nah, Lapian kan itu Pak Lapian ya yang tadi ngajar tentang pertama pertemuan tadi. Tentang Nyai Roro Kidul itu paling menarik kan, dia cerita bahwa bagaimana kesadaran the Dutch Seaboard Empire ya, kemaharajaan laut Belanda yang awalnya maskapai dagang namanya company, kemudian menjadi negara Hindia Belanda itu, bahwa jantung peradaban Nusantara itu desa. Yang bukan hanya ada di darat tapi juga di laut. Nah, persoalannya kita sudah menguasai yang di darat, tapi yang di laut bagaimana? Ini kan banyak negara-negara yang merdeka, negara-negara laut, bahkan ada orang lautnya yang besar begitu ya. Dan zonanya itu dia nggak zona mengikuti ya pikiran administratif kita hari ini gitu. Tapi ada zona laut Sulawesi yang sampai ke Filipina, kayak gitu. Zona laut Sawu, kemudian zona laut Papua kayak gitu, Sumatera, Jawa dengan Kalimantan. Nah, mereka hidup menurut zona laut gitu ya. Nah, maka untuk menguasai ini mereka buat term yang dunia kolonial semuanya, mulai Inggris, Belanda, Spanyol, Amerika, mereka punya satu persepsi bahwa negara-negara yang merdeka di laut ini, yang kerajaan maritim ini, itu bajak laut. Jadi dikriminalisasi supaya bisa mereka perangi. Dan itu berbarengan dengan era ditemukannya senjata-senjata modern. Itulah era habisnya masa, kata Pak Lapian, masa kita sebagai raja laut, karena muncul adi raja laut yang namanya Belanda. Dan cara mereka menjadi adi raja laut ya mencap, mengkriminalisasi sebagai bajak laut. Jadi kalau dalam jurnal-jurnal laporan Belanda tuh selalu ada bagian yang namanya G-Rover, bajak laut. Yang harus diperangi. Yang harus diperangi bukan hanya oleh ini, tapi oleh seluruh kekuatan kolonial dunia yang ada di Asia. Mereka pakai itu untuk mencap negara-negara merdeka, kerajaan-kerajaan merdeka, jantung dari kekuatan Nusantara yang merdeka itu yang di luar daratan itu sebagai bajak laut. Itu pola itu kalau nanti kita lihat kan dipakai juga Orde Baru untuk ngecap kekuatan di luar kekuatan utama yang ingin merdeka atau pengen punya kekuatan kan yang lain. Mereka punya otoritas untuk menggunakan kekerasan karena itu dianggap tindakan kriminal. Jadi state itu punya hak gitu ya. Untuk membuat mereka tidak layak hidup. Tapi kembali ke soal kuliah lo yang belum selesai sama bokap lo. Gimana caranya lo kemudian menyelesaikan urusan lo sama bokap lo yang pasti kecewa kali? Ya sampai hari ini dia kecewa dia. Waduh. Sampai hari ini dia nggak. Ya kadang anak boy, wah itu anak lu tuh lihat tuh di koran nulis di majalah. Tapi tetap mereka nggak. Ya kita sama-sama laki-laki ya, egonya itu susah di diskon gitu lah mungkin ya gitu. Ya dia kagum tapi juga dia ngerasa ya mungkin bisa lebih baik kalau masuk ekonomi. Masih dengan keyakinan itu. Padahal tapi kan mungkin. Nah ya mungkin. Tapi dia punya keyakinan itu. Ya gue terima aja sih. Terima aja ya, maksud sebagai ego gitu. Ya dia punya hak untuk itu.
Dan punya mimpi juga mungkin bokap lo sama lo ya. Iya. Tapi ngelihat lo sekarang atau ngelihat perjalanan lo, ada kesempatan dia bisa menerima atau akhirnya ya udahlah nih Rizal ya pilihannya kayak gini. Iya, dia ada merasa bangga kalau misalnya ada teman atau saudara gitu yang bilang, wah tuh anak lu keren ya gitu ya, ada orang Betawi mewakili paguyuban masyarakat kita yang bicara terhadap persoalan, menyikapi persoalan-persoalan publik begitu dengan cara dan perspektif yang ada Betawinya begitu loh gitu. Jadi itu bikin dia bangga, tapi ketika itu berakhir dia sendiri ya dia masih mengharapkan mimpi yang belum terwujud dari diri lo ya. Dan mungkin juga ini kan di luar keumuman ya, maksudnya profesi yang gue pilih, menekuni sejarah, terus bikin publisher gitu ya, itu kan profesi yang dianggap bukan umum lah gitu. Dan kalau nyebutnya ini jalan-jalan sepi. Iya, kayak gitulah bahasanya ya. Jadi itu apa ya, sejenis sesuatu yang nggak bisa diterima oleh pikiran dia, itu bukan hidup gitu. Hidupnya jadi ekonom, akuntan gitu. Jadi itu yang sudah settle gitu ya. Iya. Nah, itu yang menurut gue mungkin dia nggak bisa terima karena sesuatu yang lain gitu dari bayangan keumuman hidup banyak orang. Nah, yang membuat lo tetap bertahan di sini dan terus menekuni jalan-jalan sepi ini apa, Cak? Enak kan, gak ada saingannya. Iya kan? Ada saingannya. Siapa yang mau jadi sejarawan? Kan gak ada gitu. Siapa yang mau ngurusin buku-buku sejarah? Kan gak ada gitu. Waktu gue memulai itu kan itu bener-bener mulai dari nol. Iya, gue juga sempat pengen jadi wartawan, tapi ketika gue duduk nih misalnya, gue dapet beasiswa investigatif jurnalistik gitu. Awal-awal reformasi kan dulu banyak gitu ya. Terus gue dapet lah panggilan dari satu media besar gitu. Ini gue udah depan pintu wawancara gitu. Tiba-tiba plak gitu loh. Lu ngapain jalan di sini? Kan lu mau jadi tukang cerita. Terus gue jalan kaki keluar pintu nyetop mikrolet, terus gue pulang. Nggak jadi wawancara. Nggak jadi. Terus gue nanya, berapa gajinya? Kapan mulai kerjanya? Pakaiannya boleh gak pakai kaos-kaosan gitu kan? Dia nanya gitu. Terus gue bilang, nggak jadi. Kok nggak jadi? Maksudnya nggak diterima? Enggak. Nggak gue ambil? Nggak gue ambil, gue pulang gitu. Jadi ibu gue nggak ngomong. Ya, gue masuk kamar. Ya, tiap hari gue kerjanya nulis aja. Malu keluar kamar karena bayarannya cuma 150.000 gitu kan. Honornya gitu. Tapi itu gue jalani ya gitu. Dalam periode yang panjang sambil baca, sambil nulis, di rumah juga malu gitu ya karena ya masih tidur di rumah, makan numpang, jadi gue keluar kamar kalau makan siang, ada makan malam kalau misalnya udah pada kagak ada, makan malam gitu. Jadi ada periode-periode di mana ya periode paling berat ya ngerasa mempertahankan mimpi dan keinginan itu untuk jadi historian, punya publisher tentang sejarah. Sampai bahkan gue tuh pernah punya mimpi gue umur 40 nih harus udah punya rumah gitu, sendiri. Tapi jadi tambah berat karena gue juga punya kobam gitu. Gue buka buku tabungan gue, bos. Gue buka, di tabungan gue tuh cuma ada duit 80 juta. Umur gue waktu itu hampir 40. 35. Gue bilang, kayak gue salah jalan ya. Bener kayak bokap gue gitu. Dalam hati kecil muncul itu. Jadi gue salah jalan lah. Terus kemudian adalah temen gue itu, dia kuliah sosiologi, double degree, kuliah juga yang lain gitu, terus ngajar gitu. Tapi dia tinggalin semua itu, dia dagang pecel lele, buka warung pecel lele. Gue tanya sama dia, kenapa? Lu kayak sukses banget ya gitu. Emang pecel lele itu untung banget apa? Itu bisnis paling gampang, cari duit, Jel, dan yang kita perluin hanya satu hal,
temukan sambal yang terbaik. Sekarang selainnya udah disediain kan, tendanya, spanduknya, bahkan lelenya segala macam. Tinggal dipanas goreng aja. Jadi dia punya 12 gerai bos, kaki lima gitu. Dan pecel lele gitu dong. Per hari bersihnya cukup besar gitu. Gue belajar bos, dan gue udah siap ninggalin itu. Ninggalin apa? Semua mimpi lah gitu ya gue tinggalin. Untuk seperti dia? Iya. Karena gue punya cita-cita kan umur 40 itu. Punya rumah. Dan gue anggap beban lah gitu. Gue mikir kayak gitu. Udah tuh tiap hari gue nyari lokasi untuk megang mesin penghitung itu di pinggir jalan, harus ada kuotanya gitu. Kalau nggak dapet cari lagi tempat gitu. Yang lain. Gue lagi cari gitu, udah siap semua. Ibu gue nelfon. Kumpul katanya. Dia mau jual tanah. Oh, ibu lo? Iya. Jadi jual lah tuh tanah. Seumur-umur gue baru lihat di tabungan gue ada duit 2M. Sekarang jual tanah. Iya. Tanah di mana ya, Rablong? Iya, dibagi-bagi kayak orang bencongklak aja. Rezeki nomplok lah itu ya. Terus gue pulang kan, terus gue berpikir. Pecel lele pergi nih kayaknya. Iya. Kata ibu gue gini, di keluarga besar kita yang kaya banyak, yang punya duit banyak. Tapi yang pinter jarang. Yes. Jadi anggapnya ini modal. Modal supaya lo bisa melanjutkan kepinterannya. Gitu. Udah gue pulang tuh. Mikir lo. Iya. Gue bilang, mungkin gue selama ini terlalu ngehe kali hidup gue ya. Terlalu sombong begitu ya. Gue sebagai pengamat kebudayaan, sejarah Jakarta, Betawi itu suka ngata-ngatain orang Betawi kan. So kritik, suka apa gitu. Tapi ternyata yang nolong hidup gue hari ini bukan gelar gue, bukan gue masuk keluar TV, nulis di media apa. Yang nolong gue itu karena gue lahirin Tuhan di keluarga orang Betawi yang punya tanah, terus jual tanah, dan akhirnya gue kebagian bisa ngelanjutin hidup dan apa yang pengen gue raih dalam hidup gue, cita-cita gue gitu. Jadi gue mikir, iya kayaknya gue mesti insaf ya, gue mesti terima kasih. Bukan hanya karena gue lulusan UI, kuliah sejarah, nulis di mana-mana. Tapi Tuhan nurunin gue jadi orang Betawi dan itu yang menyelamatkan, bukan si gue. Jadi mulailah, jadi selamatlah semua. Okay. Jadi pecel lele pergi, inilah. Lo mulai membangun Kobam. Bangun rumah ini ya? Karena kebetawian. Apa nilai kebetawian yang menurut lo kemudian anggap ini bagian yang lo syukuri karena lo orang Betawi? Ya menurut gue yang gue syukuri dari kebetawian gue adalah sebenarnya gimana ya ngomongnya. Betawi kan bukan orang yang kebendaan sebenarnya. Iya. Dia tuh apa ya? Dia tuh ingin ngomong dari keseluruhan yang gue pahami ya. Gue sebagai orang Betawi itu adalah dia ngajarin tentang kata ikhtiar gitu, setiar gitu. Maksudnya setiar. Jadi orang Betawi kan nggak bisa ngomong ikhtiar, dia ngomongnya setiar. Semua harus lu ikhtiarin, dan dalam kata ikhtiar itu yang paling menarik menurut gue, dia menolak ketergantungan ya. Merdeka. Ya, kemerdekaan gitu. Jadi nggak ada orang Betawi karena kolonialisme yang panjang begitu di sini ya. Mungkin yang usianya hampir 300 tahun selain Ambon ya cuma Jakarta, cuma orang Betawi gitu ya. Dan itu membuat dia itu menjaga jarak dengan seluruh institusi begitu, yang membuat dia kehilangan kemerdekaan, terutama institusi-institusi asing. Jadi nggak ada tuh orang Betawi kerja di institusi birokrasi kolonial. Ya. Jadi mereka jadi mardikers gitu, orang merdeka begitu. Nah, dalam kemerdekaannya itu dia harus mensyukuri apa yang dia terima dan dia cukup, dianggap cukup gitu, nilai enough gitu itu. Nah itu, jadi ya lu bisa jadi orang merdeka selama lu bisa merasa cukup. Itu gabungan ya, ikhtiar, lu punya kemerdekaan, dan lu bisa merdeka kalau lu ngerasa cukup. Iya, nah jadi itu buat gue nilai ya dari orang Betawi tentang setiar itu, berikhtiar begitu ya, dan berikhtiar dengan independen, dengan kebebasan, karena buat orang Betawi ya lu harus jadi tuan atas diri lu sendiri gitu. Dan untuk itu pasti sakit.
Tapi hidup itu kan bukan kayak kedebongan pisang, ditusuk-tusuk agak berasa. Justru ketika lu sakit itu, lu hidup gitu. Dibentuk ya? Iya, lu hidup karena lu ngerasain sakit gitu. Lu nggak jadi kedebongan pisang. Nah, itu menurut gue apa ya, pelajaran yang penting. Jadi waktu gue bangun rumah, kemudian uang bangun rumahnya gagal, uangnya hilang gitu, gue nggak pulang-pulang gitu ya. Dan malu karena itu duit warisan ya. Gitu ya. Gue tuh ngerasa malu sama ibu gue, terus gue nggak pernah pulang, padahal deket kan ya dari Depok ke Roblong. Terus ibu gue datang ke sini. Iya. Nanya. Kenapa lu nggak balik-balik katanya? Hampir 1 tahun nggak pulang-pulang. Gue cerita lah bahwa malunya uang warisan itu gagal gue gunakan. Ibu gue dengan enaknya jawab gini, ya masih bagus, lu nggak gila. Betawi banget. Iya, masih bagus, lu nggak gila. Terus dia masuk kamar, dia nonton TV, udah selesai gitu. Ya, gue ngerasa diterima lagi ya. Ya salah, tapi itu pelajaran besar lo. Nggak boleh kapok, gue udah modalin lo gitu. Jadi sejak itu gue setiar untuk mencari pengganti dari yang hilang itu. Nah itu ya, dan cara ya yang beratnya itu memang ya cara independen itu ya. Yang ngajarin gimana cara jadi orang merdeka itu sebenarnya. Ya. Tapi dari pengalaman ibu lo kemudian datang ke sini dan menerima lo tanpa kayak nggak ada kecewa, tapi malah meneguhkan lo pasti tambah kuat. Ya akhirnya tuh gue berpikir gini. Yang membuat lu hidup tuh semuanya bukan uang itu emang bisa bikin lu hidup, tapi semuanya bisa lu ikhtiarin gitu. Semuanya bisa lu ikhtiarin asal lu serius gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya gue kurang serius deh selama ini dengan cita-cita gue gitu. Jadi kayak momen diingatkan lagi gitu. ya? Iya, gue nggak pernah ngurus mungkin manajemennya apa ini segala macam. Terus jadi gue harus belajar lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya ibu gue mau bilang, ya lu nggak percaya aja sama cita-cita lu. Kalau lu percaya, lu pasti jadi orang sukses. Karena tuh ruang yang sepi kan, jalan yang sepi, jalan yang saingannya sedikit gitu. Jadi secara nggak langsung tuh gue ngerasa ibu gue ngomong kayak gitu bahwa jalan lu nih jalan yang udah bener gitu. Tinggal setia Cuma aja, lu serius apa enggak gitu aja. Seserius apa lu dengan keinginan lu gitu. Dengan bayangan lu menjadi tukang cerita gitu. Yang akhirnya itu membuat gue oh iya ya. Balik lagi ke awal, ya memang gue sebagai tukang cerita itu harus bukan hanya gue tapi publisher gue Kobam itu menjadi ruang mesin juga, untuk mesin besar untuk bercerita tentang tentang masa lalu, tentang yang nggak kita tahu, yang disembunyikan, yang dimanipulasi, yang disimpan dalam lipetan gitu. Kemudian untuk mengungkap itu gitu kan, ya. Jadi gue ngeliat, gue nggak bisa ini berhenti di Kobam. Iya. Jadi gue mau egois gitu, gue ya udah gue Kobam udah gue jadi JJ Rizal sebagai sejarawan. Nggak bisa, gue bilang gue Kobam itu bagian dari mesin cita-cita gue sebagai tukang cerita. Tadi ya. Berarti ada 2 titik balik sebenarnya. Ketika lo mendapatkan warisan 2M itu, lo inget lagi mimpi lo dan lo mau perjuangkan. Tapi titik balik sebaliknya, lo merasa misalnya tadi ketipu, lalu kemudian dari situ lo memurnikan lagi cita-cita lo ya. Iya. Ada 2 momen. Iya sebenarnya ya? Di titik itu tuh gue ngerasa ya itu tadi bahwa kayaknya gue emang nggak serius dengan cita-cita gue gitu. Ya. Nyokap lo datang itu menampol lagi lo ya? Iya, mengingatkan gue ya. Sekarang lo harus tanggung jawab gitu. Kita udah kasih lo amanah gitu. Kalau lo serius lo bisa. Gitu. Kan dia ngomong ya nggak gila aja udah bagus. Lu masih artinya dia pengen ngomong lu masih bisa pakai otak lo gitu. Iya kan? Lu masih waras, masih bisa kerja gitu untuk melakukan sesuatu dan mengganti apa yang sudah hilang. Nah sekarang lu kerja aja. Gue diem, gue tungguin gitu. Kagum banget dengan nilai itu. Gue gak bisa bayangin orang yang kehilangan sedemikian besar kepercayaan kepada anaknya, tapi dia masih nerima dengan keluasan dan membuat kita merasa punya energi baru kan. Waktu itu gue sempat bilang, lu mau apa? Lu ngapa sih gak balik-balik gitu. Gue tuh sempat bercanda ya, Don, dia marah gitu. Gue bilang,
ya kan masih ada 6 lagi, ngapa satu hilang dipikirin, gue bilang gitu. Padahal alasannya karena takut juga kan sebenarnya. Enggak, ada perasaan ketemu, tidak. Nah, gue nggak ketemu cara menceritakannya gimana, cara naro muka gue itu gimana gitu ya. Tapi itu memang titik balik lah ya, artinya ya dulu lu, menurut gue dulu dia mau ya dulu lu nggak punya duit. Dengan alasan cita-cita itu harus dibentuk dengan duit gitu, dengan modal gitu. Terus lu mau berhenti lah, mau nyari modal, mau nyari keluar dari seluruh rel cita-cita lu itu gitu. Terus sekarang nggak punya duit, apa lu mau keluar juga dari rel cita-cita lu? Ternyata enggak kan, lu kayak dimurnikan lagi kan? Itu, jadi. Dan lu terus membenahi Kobam setelah itu? Iya, gue benerin diri gue lah, benerin Kobam, benerin banyak hal ya yang sebenarnya itu dorong gue ketika dia bilang ya nggak gila aja udah bagus, kan mikir gitu, suruh mikir gitu. Kan ikhtiar tanpa berpikir ya nggak akan ada hasilnya. Iya, jadi kayak ngacak aja kan, nggak ada polanya jadi gitu. Bola liar aja sih. Tapi kemudian jalan sepi ini kan sebenarnya nggak sepi-sepi amat kan. Gue ngeliat kan beberapa juga komunitas macam ini tumbuh, dan menurut gue itu kabar baik. Ada publisher kecil-kecil, meskipun nggak ada sejarawannya di ruangan itu, tapi mungkin juga ada aktornya di situ, misalnya sebuah komunitas atau kepala kelompok gitu yang menghidupkan itu. Lo ngeliat ini sesuatu yang menarik pasti kan? Ya, gue ngeliat ini justru senang ya, artinya karena gue ngerasa ruang ini kan luas banget dan perlu banyak orang begitu ya yang ikut terlibat untuk menjadi pencerita. Buat gue untuk mempertahankan imajinasi kita tentang Indonesia, caranya nggak ada cara lain selain pulang ke rumah sejarah gitu. Dan nggak bisa cuma gue sendirian lakukan, harus banyak orang itu yang melakukan itu. Upaya untuk pulang ke rumah sejarah itu, misalnya secara sederhana kayak begini ya, krisis kita kan sebenarnya bukan krisis ekonomi ya, bukan krisis duit ya. Krisis kita sebenarnya krisis nilai gitu. Nah, karena kita krisis nilai, maka salah satu cara untuk memulihkan itu, mencari nilai itu adalah pulang ke rumah sejarah. Misal hari ini, salah satunya adalah gimana cara kita punya keteladanan gitu. Hari ini kan susah ya nyari tokoh, role model, tokoh yang bisa diteladani. Menurut gue kalau misalnya kita susah cari pada yang hidup, kenapa kita nggak pulang ke rumah sejarah ngidupin yang udah mati? Gitu. Dan menurut gue untuk upacara ngidupin orang yang udah mati ini, untuk menjadi sumber keteladanan, itu perlu banyak orang. Perlu banyak tenaga. Dan nggak bisa egois juga kita kan? Iya, menurut gue makin baik. Emang gue pikir tentu menyenangkan bahwa kita itu sendirian di tengah lapang, seolah-olah kita itu menjadi center of stand out gitu lah. Iya, stand out gitu ya. Tapi menurut gue apa yang bisa membuat lo di tengah lapangan itu tidak sendirian dan suara lo itu mendapatkan gema dari yang lain. Malah makin luas kan ininya. Efek dampak atau? Iya, menurut gue di titik itu suara bersama atau berjamaah itu menjadi jauh lebih penting. Karena kalau kita sendirian tidak bergema, menurut gue ya kita pergi ke ruang di mana jamaahnya lebih besar, sehingga apa yang kita suarakan itu jauh lebih bergema gitu. Dan gue pikir ini kan yang kita perlukan kan, menggemakan suara dari masa lalu supaya orang ingat bahwa emang hidup dijalani ke depan tapi kan dipahami ke belakang. Jalani ke depan, dipahami ke belakang. Iya, hidup kan dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Nah kalau gue sendirian di situ, nggak ada yang menggemakan. Pertanyaannya siapa yang bisa kita ajak pergi pulang ke rumah sejarah gitu. Makin banyak, menurut gue akan semakin kuat dan menjadi mesin yang besar. Dan menurut gue eranya sekarang ini kan era era kita nggak bisa jalan sendiri, era kita harus bareng-bareng, jalan bareng ya gitu, nggak bisa kita, artinya banyak yang kecil-kecil, justru kayak misal gue nerbitin buku Wallace ya Malaya Archipelago itu jadi Kepulauan Nusantara, kan dia sebenarnya menginspirasi Darwin, bahkan yang menemukan teori evolusi itu kan. Dan kalau kita baca itu, yang bisa bertahan dalam
dalam persaingan itu gitu ya, dan survive gitu, itu sebenarnya kuncinya adalah kebinekaan, perbedaan yang banyak begitu ya. Itu yang membuat mereka survive, bukan satu besar dominan, bukan, tapi yang banyak itu. Nah, jadi gue berpikir kalau kita mau survive dan mau selamat, mau besar, justru kita harus mendorong tumbuhnya yang lain. Tapi secara market nggak akan jadi pesaing atau menjadi mengurangi bisnis model dan sebagainya? Enggak sih, justru makin luas malah. Justru misalnya gini, gue merasa menarik ya sekarang mayoritas media itu memerlukan sejarah untuk melihat sebuah peristiwa masa kini. Ya tadi tuh lewat ke belakang untuk melihat memahami nilai kan. Untuk dan hampir seluruh media itu sekarang bukan hanya punya perspektif ya untuk melihat dimensi persoalan ke masa lalu, tapi hampir semua punya ruang ya di dalam redaksional mereka tuh untuk sejarah begitu. Dan bukan hanya yang majalah khusus sejarah tapi hampir semuanya menurut gue itu punya ruang untuk cerita tentang masa lalu gitu. Nah, dan di Kompas.com itu keterbacaannya tinggi loh. Nah, gue juga agak nggak ngeh kenapa orang-orang sekarang ingin kembali ke masa lalu, mungkin juga ingin memaknai apa yang sedang terjadi ya. Peristiwa yang terjadi misalnya 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, bahkan 30 tahun lalu. Itu buat pembaca di Kompas.com itu menjadi yang sangat populer. Iya. Lo melihat ini karena apa? Kerinduan orang mendapatkan nilai atau kerinduan orang mendapatkan jati diri yang selama ini kendor? Enggak sih ya. Jadi gue juga ini komparasi ke Mata Najwa tuh kan mereka lalu mantra Mata Najwa atau apa itu yang dibikin sama Fenty itu kaget gue karena Fenty itu cerita bagian-bagian awal itu episode-episode lu dan teman-teman yang cerita sejarah di Mata Najwa. Ternyata itu penontonnya besar katanya. Gue kaget gitu ya. Nah, gue tuh ngerasa kecenderungan besar hari ini orang bukan hanya merasa perlu ke masa lalu itu karena mereka ingin bernostalgia ya. Tapi juga mereka pengen ngelihat masa lalu dalam artian wah ternyata itu masa lalu itu berulang ya gitu. Jadi orang memerlukan masa lalu itu untuk komparasi gitu. Untuk menghadapi apa yang terjadi sekarang. Iya, jadi gila 100 tahun yang lalu sebenarnya udah terjadi wabah ya gitu ya. Dan ternyata pemerintah kolonial nggak ngurus public health ya gitu. Dan sekarang kita juga sama begitu. Oh, dulu sains juga diambil alih oleh kekuasaan ya. Oh, sekarang juga. Jadi orang merasa dengan demikian secara nggak langsung mereka mau ngomong kita ini sebenarnya jalan di tempat atau muter ya. Iya, kita mengalami involusi, kita maju, tapi ya kita nabrak yang sama terus akhirnya kita nggak berkualitas katanya gitu. Secara nggak langsung, orang mau gue ngerasa kayak gitu. Jadi orang kepengen denger kayak ya sejarah nggak berulang gitu ya. Tapi kan dia kayak pantun ya, rima-rimanya tuh berasa gitu, dan orang tuh seneng itu. Orang ngerasa ya kita ini ngulang apa yang udah terjadi dan ternyata kita lebih bodoh dari keledai. Keledai aja nggak terantuk 2 kali ya. Iya kan, pada batu yang sama untuk kedua kali. Tapi ya namanya juga kita manusia gitu. Mungkin kita harus belajar dari sejarah. Gue mikirnya kayak gitu. Ya. Ada gue pernah baca ya, mungkin gue lupa dari mana ya. Kalau kita nggak memahami sejarah paling nggak 5.000 tahun yang lalu, kita akan hidup hari ke hari. Tapi kalau kita memahami sejarah 5.000 tahun yang lalu, kita akan hidup dengan lebih tenang, melihat segala sesuatu. Oh indah terjadi, ada polanya. Ada kerinduan itu juga mungkin. Iya. Ya sebenarnya kan masa depan itu kan negeri tanpa peta ya. Ada yang banyak bilang kayak gitu ya. Pertanyaan besarnya adalah di mana kita bisa menemukan petanya? Di masa lalu. Itu loh. Nah, jadi dengan pergi ke masa lalu kita bisa menyusun peta ke masa depan. Gitu. Misalnya cara sederhana. Tahun 1958, Bung Karno tuh mendapat peringatan dari FAO. Di antara negara-negara di Asia yang kedudukannya paling terancam oleh krisis pangan dan kelaparan. Indonesia. Itu Indonesia. 58 tuh. Tahun 58. Tapi ini sebenarnya bukan kesadaran baru. Sejak kita merdeka. Itu udah ada upaya untuk melakukan swasembada pangan. Ya. Itu Kasimo tuh salah satu tokohnya ya.
yang waktu berkesadaran untuk itu ya. Walaupun gagal karena ya banyak pemberontakan daerah, revolusi masih berjalan, akhirnya nggak jalan kan gitu. Nah, ketika Soekarno penuh menjadi presiden, maka dia mulai sebuah program untuk menanggulangi bahaya kelaparan krisis pangan itu. Sekarang terjadi nih. Nah, sekarang kan kemudian dia menyusun kan, menyusun jalan keluar dari kita supaya enggak kena krisis pangan. Itu adalah mengurangi ekspansi dan berkembang biaknya pemakan nasi. Berkembang biak itu di awal itu. Iya, jadi mengurangi pemakan nasi iya, karena seluruh Indonesia ini akhirnya suruh makan nasi karena mereka ngerasa makanan yang paling baik itu, paling sehat itu nasi. Itu adalah nasi gitu. Kalau mau pinter ya makan nasi kata orang Papua kadang-kadang gitu. Kenapa kayak gitu? Ya itu orang Jawa pinter-pinter kan. Oh pinter korupsi. Ya kan kayak gitu. Nah, jadi itu Soekarno udah merencanakan itu ya, self supporting beras, tapi kemudian dia sadar kayaknya yang kita harus bikin bukan swasembada beras tapi swasembada makanan. Pangan. Karena kita punya banyak alternatif pangan. Ya, jadi yang harus dirayakan adalah bagaimana mengembalikan pangan-pangan yang bisa menjadi alternatif beras. Sehingga yang sudah makan sagu harus makan sagu. Jangan yang makan ubi jangan lakukan maksa mereka makan beras ya gitu. Makan nasi gitu. Nah sekarang kan kejadian lagi. Kita bukan hanya meluas pemakan nasi, kita juga masuk barang lain namanya gandum. Makan roti, makan roti. Ya. Artinya kan kita nggak perlu ketemu persoalan krisis pangan hari ini, keterancaman kehilangan kedaulatan pangan gitu ya. Kalau kita belajar dari sejarah. 58 tadi ya. Soekarno itu ngajarin. Kata Soekarno, kemerdekaan itu dimulai dari lidah. Gitu. Bukan hanya lu punya demokrasi, punya kebebasan bicara, tapi demokrasi nggak bisa tumbuh di atas perut yang lapar. Itu tahun 30 loh Soekarno ngomong itu. Sudah sadar dengan Iya, jadi bukan urusan kebebasan berbicara, berpendapat itu. Tapi kalau mulut tuh, ruang paling privat lu itu nggak dicukupi. Lu nggak akan bisa merdeka. Iya, dan nggak dicukupi oleh pangan yang tumbuh di tanah air lu sendiri. Ya lu makhluk jajahan. Itu kalau gue komparasikan mirip-mirip misalnya, lo akan bisa bersahabat ketika perut lo kenyang. Ya kan kurang lebih gitu ya. Iya. Kata Soekarno, revolusi nggak mungkin berjalan di atas perut yang lapar. Sosialisme Indonesia, ya rumus puncak dari sosialisme ideologi Indonesia. Bung Karno, yang namanya sosialisme Indonesia itu sandang pangan papan. Sederhana. Buat Soekarno apapun sistem ekonominya, asal tiga hal itu. Kalau dia tidak bisa menjamin sandang pangan papan, ya dia tuh sistem yang salah. Itu sederhana itu. Sesederhana itu. Jadi Trisila itu, kalau Pancasila diperas jadi 3, yaitu sandang pangan papan. Itu sesederhana itu. Jadi kolonialisme itu, kalau kita baca Bung Karno itu kan ditemukan maksudnya Soekarno merumuskan filsafatnya itu ya, filosofi in action-nya gitu ya, dalam artian bukan filsafat yang daki-daki gitu ya. Itu kan ditemukan di desa-desa. Ya, ditemukan pada Marhaen. Karena apa? Dia melihat gimana mereka bisa hidup segobang sehari gitu. Mereka makan gimana, mereka punya rumah gimana, mereka punya sandang gimana, punya pakaian gimana. Itu kan hal yang mustahil. Nah, jadi buat Bung Karno, kemerdekaan itu harus bisa menjamin tiga hal itu. Sandang, pangan, papan. Jadi ketika Bung Karno tahun 60-an itu membuat Panca Ajimat Revolusi, orang ingat itu tentang Panca Ajimat Revolusi, tapi orang nggak pernah ingat bahwa Soekarno juga bikin mustika revolusi, namanya Mustika Rasa. Yang diterbitkan lagi itu buku nah itu waktu gue nerbitin buku itu, gue nggak pernah ngebayangin itu sebagai buku resep. Itu buku politik pangan, buku politik kedaulatan pangan gitu. Ya kalau misalnya lu baca itu sebagai buku resep, lu akan bingung gitu. Misalnya ada sup sayur sop jagung gitu. Itu di daftar bahan
itu nggak ada jagungnya, gimana coba? Ya kan? Kemudian lu bikin semur lidah gitu, di daftar material resepnya, bahannya itu nggak ada lidahnya. Itu gimana caranya? Jadi sebenarnya mayoritas dari buku Mustika Rasa itu 1/4 halamannya itu sebenarnya teks tentang dunia dapur. Politik pangan tadi itu. Iya, jadi kalau lu mau memulai, pertanyaan lu dari mana kita mau memulai politik pangan agar kita punya kedaulatan pangan? Jawabannya Soekarno dari dapur. Kalau dapur lu itu hidup, maka otomatis seluruh pangan yang ada di lokal di mana dapur itu ada, itu akan tetap bertahan. Ya. Karena dapur ini yang memproduksi aneka resep untuk sagu, aneka resep untuk jagung, aneka resep jagung dengan nasi, sorghum cantel di Jogja gitu. Itu dari dapur itu. Jadi buat Bung Karno, dapur itu ruang penting dalam keindonesiaan kita gitu. Terkait dengan gagasan sosialisme Indonesia. Ini kalau nggak baca sejarah nggak paham nih. Yang penting kalau sejarah kan. Dan kalau kita menghadapi situasi hari ini sebenarnya kalau kita baca ini kita sebenarnya diingatkan lagi kan tadi nilai yang masa lalu kita mau perjuangkan dan belum selesai sampai sekarang kan. Ya memang problem terbesar kita kan melawan lupa ya. Karena makin hari kan kita menjadi bangsa yang ingatannya makin pendek ya. Apalagi ada teknologi dan segala macam yang membuat otak kita juga malas bekerja kan. Iya, jadi sementara bangsa itu bisa hidup kalau dia punya ingatan yang panjang, bukan hanya ke masa depan, tapi juga ke masa lalu gitu. Misal misalnya contoh paling sederhana, gue nerbitin buku-buku tentang Sriwijaya gitu. Kok aneh ya, kok banyak cerita tentang Sriwijaya itu tidak berasal dari Sriwijayanya sendiri, tapi berasal dari bangsa-bangsa yang lain gitu. Jadi ini kenapa ya kayak gitu? Rupanya tuh secara sederhana kita bisa ingat waktu kita di SD, sedikit bicara banyak bekerja. Oh itu Sriwijaya ya. Sriwijaya tuh nggak banyak omong, kerja. Tapi diceritain orang lain. Yang nyeritain orang lain, kebesarannya gitu. Iya. Terus pertanyaan gue lagi, lalu duitnya buat apa? Udah kerja begitu banyak, lalu duitnya buat apa? Oh, bangun institusi pendidikan paling berwibawa. Jadi orang-orang dari mana-mana datang sebelum ke India, ke Nalanda, mampir dulu Sriwijaya untuk kuliah. Dan kuliahnya itu bukan dalam artian kuliah agama Buddha ya. Arsitektur, teknologi pangan. Iya. Farmakologi ya. Iya kan? Pertamanan. Gila, itu kan gila ya. Jadi, kalau lu mau punya umur peradaban yang panjang kayak Sriwijaya itu kan hampir 1000 tahun ya. Kita ini belum 100 tahun ngos-ngosan kan Republik Indonesia. Ini Sriwijaya hampir 1000 tahun. Dia investasinya jelas. Pendidikan, sains. Itu kan kita bisa belajar kalau mau peradaban lu panjang. Kita pulang ke masa lalu belajar dari Sriwijaya agar kita punya masa depan yang panjang sebagai nation gitu. Investasi kita itu kerja keras di mana harus kita taruh keuntungannya itu. Dan itu dari sejarah kita bisa tahu ya. Iya. Jadi banyak yang misalnya orang pribumi itu bodoh, itu kan dunia kolonial ya. Ngomong orang pribumi itu bodoh sampai sekarang gitu. Kita minder kompleks gitu. Bangun ibu kota, naskah akademiknya hampir 100 tahun kita merdeka, nggak ada ngacu referensi dari akademisi lokal. Indonesia, semuanya asing gitu. Jangan-jangan kita ini memang minder kompleks dan menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh dunia kolonial tentang orang pribumi bodoh itu benar. Lah, gue bilang gimana kita punya orang kayak Karaeng Patinggaluang yang menguasai 8 bahasa, terus terkoneksi memesan global, terus namanya disebutkan di barat Mercator, di bawah Karaeng Patinggaluang. Itu gimana? Terus gimana kita punya orang kayak Dr. Ahmad Mokhtar ya, yang bisa menjadi direktur Eijkman Institute, institusi Belanda, di tahun 30-an, dia bisa jadi direkturnya, dia bisa mengkritik orang yang berkali-kali menjadi kandidat Piala Nobel dari Jepang.
Dan itu orang pribumi. Jadi gimana orang pribumi bodoh? Kalau orang pribumi bodoh, pantesan bisa dijajah 350 tahun. Nggak ada yang dijajah 350 tahun. Karena apa? Bukan hanya mereka punya kemampuan perang, strategi perang, tapi juga mereka punya kemampuan diplomasi gitu. Aceh baru ditaklukkan di awal abad ke-20. Ya. Jadi ini kan yang menurut gue itu tidak tergambarkan ya. Jadi di kurikulum gitu. Ini kan bisa kebesaran yang membuat kita harusnya tidak minder lagi gitu ya kan. Oh, kita nggak bodoh gitu. Dulu kita di abad ke-17 kita punya orang kayak Karaeng Patingaloang gitu loh. Oh, kita punya orang kayak Sosro Kartono di awal abad ke-20 gitu. Oh, kita punya orang gending yang dihasilkan siapa ya? Salah satu ini Solo, Raja Solo yang dibawa NASA keluar angkasa untuk diperdengarkan kepada makhluk asing yang ada di aliens yang ada di itu luar biasa ya. Jadi itu menumbuhkan apa ya? Bukan hanya kebanggaan tapi dorongan kita harus percaya diri bisa dong gitu. Memotivasi gitu. Nah, itu kan menurut gue membuat kita punya masa depan yang lebih panjang. Orang yang punya motivasi ya. Kalau orang yang punya motivasi ya udah nggak ada urusannya. Mati kan gitu. Dan nation di situ jadi punya bara kan untuk hidup, punya api untuk hidup, nggak jadi abu dingin. Tapi apa komentar lo soal orang yang mengatakan kita belajar sejarah versi mana dulu nih? Kan sering kali orang ngerasa malas belajar sejarah, itu kan sejarah versi A, versi B, versi C. Menurut lo gimana? Iya, persoalannya bukan orang itu, persoalannya justru orang itu nggak mau membaca berbagai macam versi kan? Ya kan? Persoalan sejarah menurut gue bukan persoalan berbagai macam versi. Berbagai versi itu sebenarnya bagus ya? Persoalannya adalah mana yang patuh pada metodologi. Sehingga versi itu bisa kita pilah mana yang story, mana yang history. Nah sekarang kan lebih parah lagi, kita nggak bisa milah mana story, mana history, mana misteri. Nah kan gila tuh. Sekarang ada orang bisa cerita tentang Dendels itu sangat baik. Dendels itu rupanya membuat jalan raya pos itu membayar. Rakyat yang bekerja itu dibayar oleh Dendels, tapi duitnya nggak pernah nyampe karena apa? Karena dikorup sama sistem birokrasi pribumi. Pertanyaan dari mana itu sumber? Metodologinya apa? Metodologinya adalah retrokognisi. Jadi dia berdialog dengan alam gaib. Misteri tadi. Mewawancarai arwah-arwah gitu. Energi yang tertinggal diajak omong gitu. Ya. Jadinya misteri tadi ya? Misteri. Kan kita jadi ingetan Malaka. Lu gak akan pernah jadi bangsa yang besar selama di kepala lu tuh masih ada logika mistika. Itu persoalan besar. Jadi bukan versinya yang bermacam-macam yang menjadi kita punya alasan, malas baca sejarah karena bukan malas, tapi menurut gue karena dia malas untuk memilah mana yang story, mana history, mana misteri. Yang harus kita cari jalan, yang harus kita baca kan yang historinya itu. Nah, Hatta juga kan selalu ngomong begitu. Cari yang Wernheit-nya kuat, bukan yang Dichtung. Kata Hatta gitu. Wernheit dan Dichtung. Iya, Dichtung dan Wernheit. Nah, jadi kamu cari yang Dichtung itu kayak story gitu. Dia lebih banyak hasil lamunan, legenda, mitos, imajinasi, fantasi. Nah, lu cari yang Wernheit. Sebuah hasil dari kerja rute akademik. Ya, menulis suatu kritik sumbernya segala macam. Nah, itu yang menurut gue nggak ada. Jadi bukan persoalan sejarah banyak versinya. Tapi kemalasan kita untuk memilah mana yang story, mana history, mana yang misteri. Kalau kita tertib pada metodologinya tadi, history sebagai tempat di mana upaya manusia mempelajari sesuatu kan sebenarnya pencarian kebenaran kan? Iya. Ujungnya kan sebenarnya art of mind ya. Jadi buat gue itu kita itu sekarang semakin malas ya untuk untuk ada kemalasan kita itu untuk menjadikan modus berpikir kita itu apa yang benar. Kebanyakan kita kan hari ini modus berpikirnya apa yang untung.
Apa yang menyenangkan? Apa yang menyenangkan? Apa yang sesuai dengan gambaran gitu. kita? Itu problemnya kan. Jadi gue ngerasa hari ini tuh kita sebagai nation, kalau kita baca ke masa lalu, kita pulang ke rumah sejarah melihat orang-orang yang bikin nation ini, ya, state ini, itu mereka orang-orang yang berpikir keras gitu, yang berikhtiar sedemikian rupa menghindari agar dia tidak menjadi zombie. Tubuhnya membesar, otaknya mengecil, menciut gitu ya. Jadi dia berusaha sedemikian rupa tuh untuk bisa tetap menjadi manusia gitu ya. Apa ukuran? Ya, orang yang berpikir gitu. Ya. Kalau tadi kita ngobrol yang di depan tadi kan, ada dua karakter yang khas dari para pendiri dan pemikir bangsa kita kan. Dia visual oke, tapi otaknya nggak kosong. Kan tadi cerita kan. Itu loh. Jadi kita kekurangan hari ini. Dan itu menyedihkan ya. Maksud gue, kalau misalnya ada yang bilang generasi yang baik adalah generasi yang lebih baik dari generasi yang lalu, yang sebelumnya gitu. Kita akan merasa kerdil kalau kita nengok sejarah. Compare ke masa lalu. Compare ke masa lalu. Ada orang bilang yang hidup di masa lalu tidak bisa dihidupkan lagi. Tapi menurut gue, yang hidup di masa lalu bisa menjadi inspirasi untuk menghidupkan yang jauh lebih besar, untuk menjawab tantangan zaman yang juga lebih besar, yang jauh lebih kompleks gitu. Dan tools untuk itu menurut gue adalah sejarah. Ya. Kita pulang ke rumah sejarah tadi ya. Tadi kita mulai kan dengan topi fedora lo. Yang mereknya apa tadi? Borsalino. Borsalino. Apa cerita dengan fedora itu? Ya. Borsalitonya siapa? Siapa pendiri negara kita yang pakai? Ya, mayoritas mereka kan tuh emang kaum necis ya. Dandy gitu ya. Kaum dandy gitu. Mereka tukang solek begitu ya. Mungkin karena mereka jadi pesolek bukan dalam artian mereka senang mematut-matut diri atau show off atau pamer ya. Tapi kita melihat waktu itu orang pribumi itu dianggap bukan manusia gitu. Kalau kita baca Pram kan mingke gitu, dari kata monkey ya, monyet gitu, dianggap monyet. Jadi mereka berdandan lah, mereka bersolek agar orang juga mereka dianggap melihat mereka, orang ini yang orang beradab gitu ya, dari pakaiannya. Tidak mingke, tapi dia bagian dari kita. Gitu. Jadi mereka itu, tapi persoalannya adalah itu casingnya kan sama. Nah, Belanda kan punya politik kan, bagaimana menciptakan si hitam berhati kulit putih gitu. Tapi kan Belanda nggak pernah mampu menciptakan itu, bahwa para pendiri bangsa kita berpakaian cara Eropa. Ya. Tapi hatinya itu kan nggak pernah jadi hati kulit putih. Dia menjadi sang lain gitu. Dia menjadi generasi yang di luar bayangan orang-orang dari dunia sistem edukasi kolonial untuk menciptakan amtenar-amtenar. Mereka semua sabatikal kan, bunuh diri kelas untuk menahan dan menolak semua tawaran privilege sebagai priayi terdidik. Mereka bunuh diri benar jabatan, tapi dia tidak mengambil itu. Dia sampai kayak Hatta gitu punya mimpi, punya sepatu beli gitu, dia bisa itu melakukan itu di zaman kolonial. Bahkan kalau cita-citanya itu di zaman Indonesia merdeka nggak tercapai, di zaman kolonial sih sebenarnya bisa. Tapi dia tidak melakukan itu. Tapi dia nggak melakukan itu. Bahkan ketika Indonesia merdeka, saya bisa jadi komisaris, saya bisa, tapi saya nggak mau nerima. Karena apa? Saya punya track record di masa lalu gitu, yang harus saya pegang, saya jaga itu. Jadi ya itu tetap jadi clipping gitu. Dan itu kan menunjukkan dedikasi. Bagaimana dia tidak terlapah menjadi bagian dari sistem yang dia rusak kritik, begitu, dari sistem yang dia kritik di masa lalu, dan dia harus menjadi contoh, menjadi sumber keteladanan. Ya, dia berkorban akhirnya punya clippingnya kan, nggak punya pernah sepatu belinya gitu. Menurut kacamata sejarah, apa yang membuat para pendiri kita yang kita kagumi dan menjadi panutan itu, dia mungkin casingnya atau tampilannya bisa Eropa, tapi pemikirannya beyond itu, atau bahkan mengkritik apa yang dia pakai sebagai tampilan gitu ya? Bacaan. Iya kan? Enlightenment Eropa kan.
Membaca mereka. Iya, jadi memenuhi diri dengan buku. Iya, enlightenment ini kan nilai kan. Bagaimana menjadi manusia dan bangsa yang beradab kan. Tapi apa yang terjadi di dunia kolonial begitu? Itu kan sesuatu yang bertolak belakang. Ya. Syahrir itu orang yang paling sering ngomong di Digul ya. Syahrir itu sering ngomong di Digul. Saya tidak bisa bayangkan Eropa yang menghasilkan orang seperti Marx, seperti Engels, seperti Rousseau, itu bisa membuang kami itu di sebuah daerah yang penuh penyakit, hewan buas. Dia nggak pernah bayangkan itu. Kayak kontradiktif iya, ya? kontradiktif gitu. Jadi pertanyaan Syahrir adalah siapa yang modern? Siapa yang gagal menjadi manusia modern? Menjadi manusia beradab? Kami atau mereka yang sudah belajar duluan sebenarnya? Iya. Nah, di titik itu sebenarnya, bacaan itu membuat dia bisa mengkomparasi bahwa apa yang disebut enlightenment itu nilai yang nggak pernah dipegang oleh kekuasaan kolonial. Dan justru nilai yang harus diperangi. Dan mereka perjuangkan. Iya, dan itulah yang kemudian membuat apa yang diomongin oleh Ronggo Warsito tentang syair zaman gelap. Wah, udah nggak punya masa depan kita. Semua gelap, semua sudah jatuh, semua sudah tumbang. Itu dikritikkan sama Kartini karena bacaan dia. Salah tuh. Penyair tua Jawa itu keliru. Sekarang terang sudah mulai muncul. Gelap sudah habis. Matahari sudah terbit. Nah, di awal abad 20 itu mayoritas surat kabar pakai kata yang identik dengan cahaya, nyala, api, obor, penyebar, Muhammadiyah itu pakai lambangnya matahari, lahir tahun 12. Awal itu ya. Terus itu semangat zaman itu ya. Itu semangat zaman itu untuk enlightenment, pencerahan itu. Mereka membawa nilai pencerahan itu. Jadi mereka sudah bicara dengan bahasa sains itu, bahasa pengetahuan yang mereka baca dari dunia. Bukan dunia masa lalu mereka, dunia orang Jawa, dunia orang Minang, tapi udah beyond itu. Mereka bicara tentang nilai modern untuk mendekonstruksi yang dikatakan modern yang sebenarnya fake itu, palsu itu, dunia kolonial itu. Jadi untuk melawan kolonialisme mereka bawa dari dunia modern yang namanya nasionalisme. Kolonialisme, nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme begitu loh. Nah, kayak gitu mereka. Jadi mereka bikin aksi massa itu kita nggak pernah kenal kata masa aksi. Itu kan dunia Eropa semua itu. Dan belajar dari Eropa untuk memerangi mereka yang memaksakan secara palsu keeropaannya di Indonesia. Kemodernan, enlightenment Eropa itu buat mereka tuh palsu. Itu yang paling gampang kita baca pada surat-suratnya Syahrir ya, renungan Indonesianya Syahrir selama di Digul itu. Itu kita bisa bayangkan. Justru di tempat kayak Digul, di Kam, awalnya kan orang Belanda masih boleh kan, ya udah kayak Dekker, Suhardi Suryaningrat, kemudian Cipto itu kan dibuang ke Belanda kan gitu. Tapi setelah itu mereka bikin Kam, nggak ada lagi tuh yang menyenangkan dibuang ke Belanda itu masuk Kam. Tapi kan pertanyaannya adalah kalau mereka di Belanda mereka masih melihat kan kayak Dekker, kayak apa, mereka bisa sekolah, mereka bisa bikin pers biro kayak Suhardi. Jadi mereka menjadi bagian dari dunia yang beradab. Nah, tiba-tiba dia bikin Kam di Digul tuh gimana itu caranya itu? Nah, itu yang bisa menjawab kenapa mereka bisa menjadi, tidak pernah bisa menjadi si hitam berhati kulit putih. Ya, karena dia kembali ke jati dirinya itu. Kepada bacaan, dan bacaan itu mengajarkan mereka tentang nilai yang sejati, yang benar sebagai manusia modern. Tidak seperti yang dihadirkan oleh kolonial di sini. Itu palsu semua, fake itu. Modern artinya, enlightenment artinya eksploitasi. Enggak. Salah. Emansipasi dong. Kayak gitu dong, kayak gitu-gitu. Terakhir Rijal, gimana caranya supaya kita kembali ke rumah sejarah tapi nggak romantisme ke masa lalu? Ya itu sebenarnya banyak ruang yang bisa kita gunakan ya. Maksud gue sekarang kan gairah untuk menemukan sejarah kritis itu besar ya. Yang sejarah alternatif gitu. Jadi gue selalu berpikir sejarah itu betul selalu dibuat oleh kekuasaan. Tapi di dalam sejarah yang dikuasai oleh kekuasaan, nggak berarti itu ada suara-suara sejarah yang lain gitu.
Selalu ada sejarah alternatif. Ya, ya. Nah, bahkan di zaman yang paling represif sekalipun kayak Orde Baru gitu, selalu itu ada gitu. Nah, apalagi hari ini. Apalagi hari ini di tengah perayaan digital yang begitu hebat, itu memberi kesempatan sejarah kritis itu untuk tampil. Tumbuh, ya. Kayak jadi counter atas sejarah yang dibentuk oleh otoritas ya. Itu. Nah, jadi menurut gue upaya untuk memulihkan kita menengok kembali ke masa lalu bukan sebagai romantisme, tapi sebagai aspirasi dan inspirasi gitu ya. Itu semakin besar hari ini ya. Dengan keterbukaan, dengan digitalisasi, era digital kok digitalisasi, teknologi digital, dan yang paling menggembirakan semakin banyak orang yang terjun ke sini bersama-sama, terlibat begitu ya, dalam bagaimana kita menengok ke masa lalu gitu. Untuk panduan ke masa depan gitu ya. Kalau kita lihat sejarah atau peradaban itu siklis, sebenarnya kan kita harus nengok terus tuh kan. Karena kan balik lagi kan, kalau kita percaya itu. Ya, ya memang setiap sejarah itu nggak berulang ya. Artinya dia unik ya. Dia milik pada zamannya. Gitu. Zeitgeist ya. Iya, zeitgeistnya gitu ya. Dia punya tantangannya juga, dan kemudian melahirkan orang-orang yang merespon tantangan zaman itu gitu ya, jiwa zaman itu, dan kemudian menjadi simbol zaman itu. Nah, tapi seluruh yang dimiliki oleh masa lalu itu bisa menjadi gudang ya, perbendaharaan pengetahuan kita untuk memproses lebih cepat, memproses lebih baik respon yang kita ambil terhadap persoalan-persoalan kekinian kita. Gitu. Karena kita udah punya pengalaman. Kan, iya, karena kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi ya, dan akhirnya bisa mengantisipasi. Gitu. Iya. Apa yang akan terjadi bisa kita pelajari di masa lalu. Iya. Kan? Mau buat apa gitu. Iya. Nih sejam lebih kayak gue dengerin pencerita Sohibul Hikayat nih. Cita-cita lo sukses lo. Lo masih keganggu dengan cerita-cerita masa lalu yang, atau nggak ganggu istilahnya, yang masih nempel selain yang tadi, yang jin ngayun balik 1 tahun itu, gue imajinasi langsung setahun kemana aja deh. Iya. Itu kan sebenarnya ini ya Pak, mengajarkan kita tentang bagaimanapun akhirnya sejarah itulah kemampuan membangun cerita, membangun narasi dan membangun imajinasi di dalamnya. Jadi gue selalu berpegang ya pada kepercayaan Sahibul Hikayat itu, bahwa setiap sejarah itu harus diceritakan dengan keunikannya. Dan dengan kekuatan retorika yang mampu membangkitkan imajinasi dan mendorong orang itu setelah dia selesai mendengar membawa pulang sesuatu. Itu buat gue itu pelajaran yang penting dari Sahibul Hikayat ya, seperti yang gue alami di masa kecil dan mentransformasikannya dalam bentuk yang berbeda gitu. Dan sampai sekarang kan? Iya, dalam menghidupi sampai sekarang. Iya, maksud gue itu alat berangkat aja gitu ya, untuk ke kreativitas yang lain gitu. Gue melihat itu dalam konteks dia sebagai mesin yang mengingatkan tentang bagaimana bertindak kreatif terhadap tantangan zamannya ya. Terhadap bagaimana menghadirkan sejarah di kekinian. Dan gue kemarin siapa ya, gue lihat ada kutipan, orang paling berbahaya adalah para pencerita. Iya, karena dia bisa merubuhkan nation. Imagine. Misalnya kayak gini, lo bayangin gak ya, kenapa kita ngurus bangsa tertati-tati kayak begini, ngurus state berantakan kayak begini? Karena kita seluruh yang berkait informasi
tentang kelahiran kita sebagai nation state itu berantakan. Ada berapa foto yang lu lihat dari peristiwa proklamasi? Satu itu doang. Sedikit banget kan? Ya. Pertanyaan peristiwa sepenting itu kenapa tidak pernah ada yang gali? Sementara banyak cerita Mendur itu punya sekian banyak klise film ya. Kan kita nggak pernah mencari. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah kalau kita ingin mendirikan sebuah negara, apa dasarnya? Itu kan pertanyaan dari Rajiman sebagai ketua BPUPK. Ya. Dan itu akte kelahiran kita itu. Dan tujuan kita lahir itu raison d'être-nya untuk apa? Itu di situ kan. Lu pernah ngebayangin nggak? Di mana sebenarnya risalah sidang itu hari ini? Kenapa kita bertanya kayak gitu? Karena yang beredar sampai hari ini kan risalah sidang yang dibuat Yamin, yang banyak dimanipulasi. Ya. Itu gimana ya? Itu kan rumit menurut gue itu. Nah, bayangin kita terhadap hal-hal yang mendasar kayak begitu aja kita nggak serius sebagai nation. Gimana kita bisa menjadi nation yang serius? Gitu. Itu menurut gue problemnya. Dan itu kita kembali ke bagaimana kita menata bangsa ini. Jadi gimana kita mau ngerti nation ini sebenarnya apa kalau risalah sidang yang kita baca hari ini itu banyak manipulasinya. Dan kita nggak pernah tahu gitu risalah sidang yang benar yang mana? Aslinya itu sekarang ada di mana? Yang stenograf katanya kan diambil sama Belanda. Di Belanda sudah dikembalikan ke sini. Tapi terus pertanyaannya di sini di mana? Kenapa masih terus dipakai yang punya Yamin? Nah, kayak gitu. Jadi itu mungkin kita jadi refleksi ya untuk melihat bagaimana kita sebenarnya nggak pernah serius jadi nation ini. Sampai hal yang paling mendasar kayak gitu aja sebenarnya kita nggak peduli ya. Nggak peduli gitu. Jangan-jangan emang kita nggak punya kepedulian. Tapi penting ada orang-orang kayak lo yang tetap bersuara meskipun di luar sana nggak peduli atau orang nggak ada taruh perhatian gitu ya. Ya mungkin itu yang sering lo bilang sebagai jalan sepi. Ya mudah-mudahan lo nggak kesepian. Karena ini komunitas makin besar dan ada unit-unit lain juga berkembang di tempat lain yang tadi menggaungkan apa yang menjadi keprihatinan bersama untuk sesuatu yang lebih besar. Menjadi pencerita-pencerita lain ya untuk membuat ayunan tadi nggak setahun tuh. Gue mau nempel di sini. Jin yang mengayun anaknya 1 tahun baru balik. Thank you J. Gila lo, ini lo sukses jadi pencerita. Gue mendengarkan dengan seksama dan ini gajahnya siapa nih? Nah, kita obrolin tadi ini apa nih? Gajahnya siapa ya? Di sini banyak banget gajah dan kodok. Kenapa? Ya kalau gajah kan semua orang tahu ya itu cerdas. Dewi Dewa pengetahuannya. Ya kalau kodok orang Jepang tuh percaya ya bahwa di dompet mereka tuh harus selalu ada kodok kecil gitu. Okay. Mereka simpen ya karena dalam kanji Jepang tuh kodok artinya kembali, katak artinya kembali. Yang keluar pasti akan kembali. Jadi kalau keluar dari dompet akan nanti balik lagi. Mudah-mudahan apa yang keluar dari sini nih buku-buku akan kembali ke sini lagi. Yang membuat ini bermekaran. Thank you J Rizal. Top.